Perkenalkan, nama saya Laila Putrandani, NPM 22201013001. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester berupa video pembelajaran mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dirapikan dulu tempat duduknya. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dipimpin berdoa dulu untuk ketua kelasnya. Oke, sudah. Baik. Guru absensi dulu ya. Siti, Adalia, Zanuba, Ima, Diana. Oke, hari ini hadir semua ya. Oke, setelah ini pelajaran apa kira-kira? Bahasa Inggris. Benar, PPKN. Kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Sebelum itu, masih ingat kemarin kita membahas apa? Iya benar, kita kemarin membahas tentang Pancasila. Pada materi sebelumnya, masih ingat? Kita membahas tentang simbol-simbol atau lambang yang ada di Garuda Pancasila. Lambang pertama adalah bintang, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pohon beringin, berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, rantai, berarti silanya yang ketiga apa? Benar, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, yang terakhir, padi dan kapas, artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan anggota keluarga. Tujuannya apa sih Bu? Kira-kira kenapa kita harus belajar tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah? Tujuannya yakni agar kita bisa mengidentifikasi yang mana sih kira-kira hak untuk anggota sebagai anggota keluarga, kewajiban sebagai anggota keluarga, begitupun dengan kita sebagai warga sekolah. Kira-kira kalau haknya kita sebagai anggota keluarga itu misalnya apa sih? Nah, setelah ini silakan menonton video yang akan Ibu tampilkan. Anak-anak, ini teman kita yang bernama Benny. Benny mempunyai tubuh yang sehat. Setiap hari, Benny mendapatkan makanan yang sangat bergizi dari kedua orang tuanya. Selain itu, Benny juga mendapatkan waktu tidur yang cukup. Maka dari itu, tubuh Benny sangat sehat. Anak-anak, Benny juga mendapatkan uang jajan dari kedua orang tuanya. Ketika ibu membersihkan lantai, Benny membantu ibu dengan mengambilkan air di dalam ember. Karena Benny anak yang rajin, maka dia juga dibelikan baju baru oleh kedua orang tuanya. Mencuci baju yang telah ia pakai. Anak-anak, Benny juga diberi waktu untuk belajar oleh kedua orang tuanya agar Benny mendapatkan ilmu yang berguna. Benny juga mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Benny merasa sangat bahagia. Ketika ibu Benny sakit,
Benny merawat ibunya yang sakit dengan memberikan obat dan makanan kepada ibunya. Benny juga mempunyai teman bermain di sekitar rumahnya. Benny mendapatkan waktu bermain bersama teman-temannya. Hai anak-anak, selamat pagi. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Tujuan belajar kita kali ini agar kita dapat mendeskripsikan hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah menghormati guru kita, karena guru kitalah yang memberikan kita banyak ilmu. Dan tak lupa, menjaga kebersihan sekolah adalah kewajiban kita juga loh, agar sekolah yang bersih membuat kita belajar menjadi nyaman. Kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Maka dari itu anak-anak, jangan ada yang malas belajar ya. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, sekarang kita kenali hak kita di sekolah ya. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dari guru-guru kita. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Selain itu pula, kita di sekolah juga berhak mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru kita loh. Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kita selama kita di sekolah. Dan kita juga berhak mendapat nilai dari Bapak Ibu guru. Tentunya nilai yang kita dapatkan juga sesuai dengan tugas-tugas yang kita kerjakan ya. Jika kita rajin, maka nilai kita juga akan baik. Dan sebaliknya, jika kita menjadi anak yang malas, maka nilai kita juga kurang baik. Tidak hanya itu, kita juga berhak menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, UKS, dan kamar mandi sekolah. Namun jangan lupa, ketika kita menggunakan fasilitas sekolah, maka kita juga berkewajiban menjaga kebersihan fasilitas tersebut. Oke, dari video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira apa sih hak itu? Hak itu menurut kalian apa sih? Oke, benar. Yang disampaikan Zanuba tadi benar, yang disampaikan Diana tadi benar. Semuanya benar, jawabannya benar. Hak itu semua hal yang diperoleh
atau yang didapatkan oleh warga negara, selayaknya tadi yang kalian lihat pada video. Kalau kewajiban, apa sih kewajiban itu? Dari video yang kalian lihat tadi, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa sih kewajiban itu? Benar, Siti benar. Ada dia? Benar. Nah, kewajiban adalah seluruh hal-hal yang wajib dilakukan oleh, kalau tadi di videonya kan tentang kewajiban di rumah dan kewajiban warga sekolah ya. Nah, kalau di rumah kewajiban itu definisinya hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua. Kalau di warga sekolah berarti hal-hal yang wajib dilakukan oleh siswa kepada guru atau kepada sekolah. Oke, menurut anak-anak, kira-kira kegiatan apa saja sih yang termasuk dalam kewajiban sebagai anggota keluarga maupun sebagai warga sekolah? Kalau sebagai anggota keluarga, contohnya membantu orang tua, menghargai orang tua, menyayangi adik, terus menaati seluruh perintah orang tua, terus merawat orang tua ketika sakit. Kalau di warga sekolah, kita sebagai warga sekolah harus ngapain kewajibannya? Memakai seragam sesuai aturan, tidak terlambat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, benar. Oke, sekarang dari video yang kalian tonton tadi, kira-kira dalam anggota keluarga apa saja hak yang kita dapatkan dari orang tua? Pertama, benar, kita dapat kasih sayang, dapat uang saku. Kita dapat apa lagi? Waktu untuk istirahat supaya badan kita sehat, benar. Kalau kita sebagai warga sekolah, kira-kira hak apa saja yang bisa kita peroleh dari sekolah? Apa saja kira-kira? Mendapat pendidikan, mendapat bimbingan dari ibu bapak guru, benar. Kira-kira kita sebagai warga sekolah, kewajibannya apa saja tadi? Menaati peraturan. Sudahkah kalian menaati peraturan? Sudah, kan seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, kan sudah apa belum? Sudah, ada yang belum. Berarti mulai sekarang harus dilaksanakan. Yang kedua, memakai seragam sesuai hari atau ketentuan. Sudah, ada yang memakai merah putih pada saat batik? Kan tidak ada, benar, sudah. Terus menjaga kebersihan lingkungan. Tadi seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menconteng-conteng dinding, sudah benar. Kalau ada yang masih melakukan, jangan diulangi, benar. Kalau hak kita di sekolah, kita mendapat pendidikan. Sudahkah mendapat pendidikan? Sudah, kan tujuan kita sekolah untuk belajar. Oke, kalau pada anggota keluarga, kira-kira kewajibannya yang harus kita lakukan apa? Tadi yang sesuai tadi yang sudah dilakukan, membantu orang tua, menyapu, mengepel, membersihkan rumah. Terus kita harus menghargai orang tua juga. Sudah menghargai? Sudah. Contohnya menghargai itu apa sih Bu kira-kira? Dengan cara kalau ibunya ngomong atau ibunya minta tolong, harus dibantu dengan segera. Oke. Setelah itu hak pada anggota keluarga. Nah, hak pada anggota keluarga, ya ini kan yang diperoleh oleh anak ya. Kira-kira kalian udah dapat apa aja? Uang saku kan sudah tadi ya. Tadi kan ada yang bilang uang saku, udah dikasih setiap hari? Sudah, benar. Uang saku sudah dapat. Kasih sayang orang tua, contohnya makan tepat waktu dimasakan sama ibunya, bener kan? Hak itu juga termasuk. Baik, setelah ini silakan berhitung 1 sampai 4 ya. Setelah itu silakan berkelompok, silakan dikerjakan LKPD, mencari hak dan kewajiban di sekitar kalian. Nanti yang tidak paham silakan bertanya, maju ke depan ya, bertanya ke guru. Oke, silakan berhitung. Oke, sudah, silakan berkelompok dikerjakan LKPD-nya. Waktunya sudah habis ya. Oke, silakan ada perwakilan dari kelompok 1 orang saja untuk maju ke depan. Silakan mempresentasikan tadi hasil diskusi dari kelompok tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Oke, dari kelompok siapa ini kira-kira?
Oke, Adalia. Ayo Adalia maju. Ayo Adalia, silakan sebutkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Kalau haknya, Mendapat uang saku. kalau kewajiban, Kewajibannya dalam membantu orang tua. kalau sebagai warga sekolah, haknya apa kira-kira? Mendapat pendidikan, Kalau kewajibannya, menaati peraturan dan belajar. benar. Oke, tepuk tangan untuk Adalia. Silakan kembali. Oke, terima kasih. Nah, itu ya teman-teman, hak dan kewajiban yang ada pada anggota keluarga dan warga sekolah. Oke, dari pembelajaran hari ini tadi sudah mengerjakan LKPD juga setiap kelompok ya. Setelah ini LKPD-nya silakan dikumpulkan ke Bu Guru. Oke, untuk hari ini kesimpulannya yakni kita kan sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Hak tadi apa kira-kira? Sesuatu yang diperoleh oleh, kalau sebagai anggota keluarga, hak yakni sesuatu yang diperoleh oleh anak dari orang tua. Kalau kewajiban yang dilakukan anak kepada orang tua atau bukan timbal balik, benar. Kalau pada warga sekolah sama. Kalau hak yang diperoleh dari guru ke siswa, kalau kewajiban yang dilakukan siswa ke guru. Tadi salah satu kegiatannya pada hak dan kewajiban pada anggota keluarga, yakni kalau haknya kita apa tadi? Haknya kita mendapat sangu, mendapat waktu istirahat yang cukup. Kalau kewajibannya kita harus menghargai orang tua, membantu orang tua, membantu membersihkan rumah, benar. Kalau hak dan kewajiban pada warga sekolah, haknya kita mendapat pendidikan yang terbaik. Kalau kewajibannya kita harus menaati peraturan sekolah, baik tertulis maupun tidak, benar. Dari hak-hak dan kewajiban tadi, Ibu berharap semoga kalian sudah dapat menjalankan masing-masing kegiatan tersebut baik di rumah maupun di sekolah. Kalau di sekolah kita harus menaati, sama di rumah juga. Untuk belajar di rumah, silakan belajar tentang keberagaman individu, karakteristik individu yang akan kita pelajari minggu depan. Silakan dibaca saja ya. Kalau tidak paham nggak apa-apa, dibaca saja. Pokoknya kalian sudah membuka untuk pembelajaran minggu depan. Oke, baik, ada yang ditanyakan lagi untuk hak dan kewajiban? Sudah ya? Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Silakan untuk ketua kelasnya dibimbing berdoa dulu mengakhiri pembelajaran. Doa kafaratul majelis saja. Sudah. Terima kasih. Sekian dari Bu Guru ya. Apabila ada kurang jelas bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa LKPD-nya setelah ini dikumpulkan. Oke, sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.